Di video kali ini kita akan belajar membuat jadwal pelajaran untuk SD. Nanti hasil akhirnya kita akan dapat dua tipe jadwal, yaitu jadwal umum, yaitu untuk seluruh kelas, kelas 1 sampai kelas 6. Seperti ini jadwalnya, dia bentuknya potret. Dan satu lagi kita akan dapat jadwal dengan tipe per kelas. Dia bentuknya landscape seperti ini. Nanti tinggal kita pilih di daftar pilihan. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Ini bisa dicetak semuanya ke kertas ya teman-teman. Nah, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel, kemudian kita klik blank workbook. Nah, sebelum kita memulai, langkah pertama kita klik dulu di tanda segitiga yang ada di sudut kiri atas, lalu kita klik icon middle. Oke, kita mulai. Yang pertama di tab ini kita kasih nama dulu ya, nama yang nama sheet yang ini kita ganti. Caranya teman-teman silakan tinggal double klik, lalu hapus tulisan sheet satunya, kita ganti dengan jadwal umum. Oke, kemudian langkah berikutnya kita buatkan sheet baru. Kita tinggal klik tanda plus yang ini, lalu langsung ganti nama sheetnya. Double klik lagi di sini. Yang ini jadwal per kelas. Terus enter. Lalu kita buat satu lagi untuk pengaturan. Kita klik di tanda plusnya, double klik lagi di nama sheetnya. Ini kita kasih nama pengaturan. Enter. Oke, kita kembali ke sheet jadwal umum. Nah, langkah berikutnya kita buatkan dulu tabel jadwalnya untuk jadwal umum. Kita mulai dari sel A1. Di sini kita ketikkan hari ya. Kemudian tekan panah kanan pada keyboard. Di sini kita buatkan kolom jam ke. Tekan panah kanan lagi. Di sini kita buatkan kolom waktu. Nah, untuk kolom waktu kita berikan tiga kolom ya. Nanti kita akan atur sedemikian rupa. Kita lanjut di kolom F. Nah, di kolom F-nya kita buatkan durasi. Lalu tekan panah kanan lagi. Di sini kita buatkan kolom kelas. Nah, di bawah kolom kelas berarti di sel G2, di sini kita tuliskan nama kelasnya. Boleh teman-teman ketikkan nama kelasnya dengan angka ya, 1, 2 kayak gini, tapi di sini saya buatkan dengan angka Romawi. Jadi saya pakai huruf I kapital ya. Oke, kelas 1, kemudian kelas 2-nya huruf I 2 kali. Kelas 3-nya I 3 kali, 3 Romawi, kelas 4 IV, kelas 5 V, kelas 6 VI. Oke, kemudian langkah berikutnya kita gabungkan dulu sel-selnya. Yang pertama kita gabungkan sel A1 dengan A2. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, kita gabungkan sel A1 dengan A2. Caranya teman-teman blok A1 sampai A2, lalu klik merge and center. Kemudian blok lagi B1 B2, lalu merge and center lagi. Kemudian yang sekarang bloknya C1 sampai E2. Segini ya, C1 sampai E2, klik lagi merge and center. Kemudian durasi F1 F2 di blok, lalu merge and center. Dan untuk kelas kita blok dari G1 sampai L1. Kemudian kita klik lagi merge and center. Oke, langkah berikutnya kita blok semuanya. Ini kita beri rata tengah. Ini sudah rata tengah, tapi sebagian belum ya. Berarti kita matikan dulu, lalu nyalakan lagi rata tengahnya. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita isi dulu pada kolom jam ke ya. Di sini kita mulai dengan angka 0, lalu enter, lalu 1, enter lagi, 2, enter lagi, dan seterusnya 3, 4. Nah, kemudian setelah 4 kita kasih baris kosong 1, lalu lanjutkan 5, 6, 7, 8. Jadi satu harinya ada 8 jam pelajaran. Kemudian langkah berikutnya, nah untuk kolom waktu ini kita perkecil kolom yang D-nya ini teman-teman. Nah, jadi kita perkecil. Teman-teman tinggal arahkan ke batas kolom D dengan E sampai kursornya berubah jadi seperti ini. Kita drag ke sebelah kiri. Oke. Kemudian sekarang kita ketikkan waktunya teman-teman. Pertama misalnya kita mulai dari jam 7. 07.00. Kemudian di sini sampai contoh ya, misalnya durasinya 30 menit. Berarti kita ketikkan dulu di sini durasinya 30. Nah, lalu di sini agar dia otomatis kita buatkan rumus ya. Di sini sama dengan, lalu klik di sel C3, kemudian tekan tambah pada keyboard, lalu klik pada sel F3 yaitu durasi. Nah, kemudian dibagi 1440. Lalu enter. Nah, sehingga dia kalau durasinya 30 menit berarti berakhir di 7.30. Nanti kalau durasinya kita ganti jadi 45 menit berarti 07.45. Nah, yang pertama misalnya durasinya 30 menit. Seperti ini. Kemudian di sel berikutnya yaitu C4, di sini kita berikan rumus sama dengan, nah kita mengarah ke sini. Setelah sama dengan kita klik di sel E3.
lalu enter. Nah, jadi dia mulainya lanjut dari sini 7.30, berarti ini 7.30. Nah, kemudian untuk kolom yang ini kita copy dari atas ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sel yang atas, lalu tekan Ctrl C pada keyboard, atau teman-teman boleh klik yang ini, ikon copy, lalu klik di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini tinggal kita kasih durasinya, misalnya 1 jam pelajarannya ya ini 35 menit. Oke, jadi jam 8 lewat 5 menit. Nah, nanti kita buatnya seperti ini teman-teman. Jadi ceritanya, ini saya perbesar dulu. Nah, setiap hari di 30 menit pertama untuk hari Senin dipakai upacara. Hari Selasanya 30 menit pertamanya dipakai untuk literasi, membaca dan seterusnya. Rabunya dipakai untuk menghafal lagu-lagu nasional, Kamisnya senam pagi, kemudian Jumatnya kerohanian atau kebersihan gitu ya. Jadi kita akan buat jadwal seperti itu. Kalau teman-teman ternyata beda, maksudnya tidak ada kegiatan seperti itu, silakan langsung teman-teman isi aja dengan durasi mata pelajaran yang seharusnya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya tinggal kita blok dari sini sampai sini, dari C4 sampai E4. Nah, lalu kita tempatkan kursor mouse-nya di titik kanan bawah nih yang ada titik kecil sampai kursornya berubah jadi tanda plus hitam seperti ini. Terus kita drag ke bawah sampai jadwal di jam ke-8. Nah, jamnya masih sama, sekarang tinggal kita isi durasinya. Ini kita ganti jadi 35 menit, 35, 35. Lihat ya, tuh itu langsung berubah. Untuk istirahatnya misalnya 30 menit. Nah, lanjut lagi 35, 35, 35, 35. Sehingga nanti berakhir di jam 12:40. Nah, kemudian langkah berikutnya kita kasih tanda, ini kan 7 sampai 7.30. Nah, di sini kita kasih tanda sampai, minus aja. Kalau misalnya ketika teman-teman tekan minus ternyata error, teman-teman bisa caranya jadi seperti ini ya. Tekan tanda petik 1 seperti ini, lalu ketikkan minus. Kalau yang error. Tapi kalau yang tanda minus aja tidak error, ya silakan teman-teman tinggal lanjutkan pakai tanda minus semuanya sampai ke bawah. Nah, sekarang kita kembali dulu ke kolom hari. Di sini untuk kolom hari kita gabungkan sampai ke baris ke-12 nih. Jadi dari sel A3 kita blok sampai A12, lalu kita gabungkan dengan merge and center. Nah, terus di sini kita ketikkan harinya Senin. Pakai kapital ya. Senin. Kemudian enter. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik lagi sel yang tadi sudah kita isi dengan kata Senin. Kemudian, nah di sini kita pilih menu orientation. Lalu kita pilih yang ini nih, rotate text up. Nah, sehingga tulisan Seninnya jadi vertikal seperti ini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita berikan rata tengah semuanya teman-teman. Jadi dari B3 sampai L12 kita blok semua, lalu kita beri rata tengah sehingga tuh posisinya jadi rata tengah seperti ini. Ya, ini kalau misalnya terlalu besar kita perkecil lagi ya. Kemudian untuk kolom C dan kolom E misalnya kita ubah ya. Klik kanan di kolom C, lalu kolom wide misalnya kita ganti saja jadi 7 gimana. Nah, kemudian kolom E juga sama, kita klik kanan di kolom E, lalu kolom wide kita ganti dengan 7. Oke, jadi lebih sempit. Kemudian nah untuk perataan yang ini, kolom C kita bikin rata kanan ya. Nah, sehingga dia mentok ke sana. Yang ini untuk kolom E kita beri rata kiri sehingga tuh mepetnya kayak gitu. Sehingga ini untuk kolom C kita perkecil lagi ya. Kolom C klik kanan, kolom wide kita kasih misalnya 5. Oh, terlalu sempit kalau 5. Klik kanan kolom wide lagi kita kasih 6 aja. Ini juga sama. Kolom E klik kanan di kolom E, kolom wide lalu 6. Oke, kemudian untuk jam ke ini terlalu besar ya. Nah, ini untuk jam ke teman-teman klik di sini di sel B1 lalu kita klik menu wrap text ya. Setelah klik wrap text silakan teman-teman diperkecil kolom B-nya sehingga nanti nah kita bisa lihat tulisan jam ke-nya jadi 2 baris. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk kolom kelasnya, nah ini kita blok ya dari kolom G sampai kolom L. Kita blok kolom G sampai kolom L. Nah, seperti ini. Yang diblok kolomnya ya, teman-teman. Atasnya ya. G sampai L kita blok. Lalu klik kanan pada salah satu kolom yang diblok. Lalu kolom wide. Ini kita ubah ukuran lebar kolomnya. Misalnya kita kasih aja 11. Kalau udah, tekan enter atau klik OK. Nah, sekarang sudah hampir rapi. Sekarang kita blok semua ya. Dari A1 sampai L12. Lalu kita berikan garis. Caranya di menu home kita klik tanda panah di menu di ikon border. Lalu kita pilih all border. Khusus untuk yang ini, nah ini kita buang garisnya ya, buang garis tengahnya. Kita blok dari C3 sampai E12, klik kanan pada area yang diblok, lalu format cell, lalu ke menu border.
Nah, lalu kita matikan garis vertikal yang tengah ini. Oke, hasilnya tuh, ini jadi tidak ada garisnya. Sekarang ini kita blok dari judul kolomnya ya, dari A1 sampai L2, kita beri cetak tebal, bold. Kayaknya ini mending kita kasih ukuran 12 ya. Kita blok semua ya, A1 sampai L12. Ini kita kasih ukuran fontnya 12. Kemudian, nah untuk jam yang ke-0 ini kita gabungkan semua ya, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi untuk jam pertama di hari Senin kita pakai untuk upacara. Berarti kita gabungkan ya, dari G3 sampai L3 kita blok, lalu merge and center. Dan di sini kita ketikkan upacara. Enter, kemudian ini kita kasih warna ya. Blok dari A1 sampai L2. Lalu kita beri warna di tanda ini ya, di ikon fill color. Misalnya kita kasih warna yang ini, dark roll 15%. Kemudian baris yang ini nih, ini garis yang garis yang horizontal batas kolomnya ya, kita ganti jadi garis double. Kita blok lagi A1 sampai L2. Lalu kita klik pada tanda panah di ikon border. Nah, sekarang pilih yang ini, bottom double border. Sehingga tuh jadi garis double di bagian bawahnya saja. Oke, kemudian selanjutnya blok dari G8 sampai L8 ini untuk posisi jadwal istirahat ya. Kita blok lagi lalu merge and center. Nah, di sini kita kasih nama istirahat. Nah, kemudian kita rapikan dulu untuk tulisan yang upacara ini kita beri cetak tebal. Kemudian warnanya kita kasih warna kuning ya. Di fill color ini kemudian pilih warna kuning. Terus yang istirahat ini kita klik. Lalu yang ini kita warnanya kasih warna ini. Ini ya, lighter black lighter 25%. Nah, ini tulisannya kita beri warna putih. Ini ya, font colornya kita beri warna putih. Beri cetak tebal, terus beri cetak miring. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian tulisan ini juga sama cetak tebal ya. Tulisan hari Senin kita beri cetak tebal, klik kemudian bold. Kita coba kasih 16, 14 lah. Nah, kita coba kasih 14. Oke, nah ini untuk hari Senin. Nah, kemudian untuk hari berikutnya, Selasa sampai Jumat, tinggal kita copy dari yang atas. Jadi cara mengkopinya, teman-teman tinggal blok dari baris ketiga sampai baris 12 ya. Nih, cara ngebloknya gini. Teman-teman tempatkan di baris ketiga, ini kan. Nah, ini kita blok, tempatkan di barisnya sampai dengan posisi tanda panah ke kanan. Kita blok sampai baris ke-12. Lalu pada keyboard tekan Ctrl C atau teman-teman boleh klik ikon yang ini. Nah, kemudian sekarang kita klik klik kanan di baris ini, di baris 13. Pokoknya baris kosong setelah baris terakhir yang tadi. Klik kanan di sini. Nah, kemudian insert copied cell. Oke. Lalu tekan Ctrl C lagi. Nah, lalu klik kanan lagi di sini, insert copied cell. Kemudian tekan Ctrl C lagi, klik kanan di sini, insert copied cell, tekan Ctrl C lagi, klik kanan di sini, insert copied cell. Udah, tinggal kita ganti harinya. Ini kan Senin, ini Selasa. Klik di sini langsung ketikkan aja Selasa. Enter. Lanjut ke sini Rabu. Enter. Lanjut ke sini Kamis. Lanjut ke sini Jumat. Dah. Selesai untuk format jadwalnya. Tapi khusus untuk hari Jumat, lihat. Untuk hari Jumat kita ambil contoh yang tadi. Nih, untuk hari Jumat hanya sampai 6 jam ya, teman-teman. Hari Jumat hanya sampai 6 jam. Jadi kita hapus dua baris ini. Cara menghapusnya, kita tinggal blok dua baris ini nih, teman-teman. Blok baris 51 sama 52. Kita blok. Nah, lalu klik kanan pada salah satu baris yang diblok, lalu delete. Hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal kita berikan garis yang tebal di antara pergantian hari ya. Di sini ya, kita blok dari A3 sampai L12. Nah, kita blok segini. Lalu klik pada tanda panah di ikon border. Nah, sekarang kita pilih tick bottom border. Lakukan hal yang sama untuk hari berikutnya. Untuk hari Selasa kita blok sampai ujung. Ini tick bottom border. Rabu juga sama, tick bottom border. Kamis juga sama, tick bottom border. Jumat juga sama, tick bottom border. Sehingga hasil akhirnya tuh akan jadi seperti ini. Oke, langkah berikutnya tinggal kita buatkan kopnya.
Di sini kan ada kop ya. Tuh, tinggal kita buatkan kopnya. Contoh misalnya di sini kita akan sisipkan 9 baris ya, 9 baris baru. Untuk kopnya ada 5 baris, terus untuk jadwalnya ada 2 baris. Kita sisipkan 9 baris. Nah, cara menyisipkan barisnya tinggal kita klik kanan di baris 1. Klik kanan di sini, lalu insert. Lakukan hal yang sama, klik kanan di baris 1, lalu insert. Atau teman-teman boleh tekan tombol F4 pada keyboard. F4, F4. Kalau tidak ngefek, coba Fn dengan F4. Nah, fungsi dari tombol F4 di Excel itu adalah untuk mengulangi perintah yang terakhir dilakukan. Oke, sekarang tinggal kita ketikkan teks skopnya ya. Contoh misalnya di sini pemerintah Kabupaten Cimangga, lalu enter, misalnya Dinas Pendidikan, enter lagi, kemudian misalnya SDN 123 Cimangga. Alamatnya misalnya Jalan A B C D E F G H I J, misalnya nomor 123 telepon. Ini silakan teman-teman tinggal sesuaikan dengan kondisi di teman-teman. Ini hanya sekedar contoh saja. Oke, kemudian misalnya desa, contoh Kecamatan Sampel, Kabupaten Cimangga. Misalnya kode posnya 23456 gitu. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih judul jadwal pelajaran semester ganjil misalnya. Di bawahnya lagi enter tahun pelajaran 2026 garis miring 2027. Enter. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Nah, kita blok dari A1 sampai L1 lalu merge and center. Nah, ke bawahnya biar gampang, kita tinggal klik di baris 1 ini nih. Klik di baris 1, lalu klik tanda ini, tanda kuas atau namanya format painter. Nah, lalu teman-teman tinggal blok baris kedua sampai baris yang ke-8. Blok sampai sini. Tuh, semuanya jadi rata tengah. Tinggal kita rapikan teksnya. Yang ini kita blok, misalnya beri cetak tebal. Yang ini juga sama, diberi cetak tebal, tapi ukurannya kita tambah jadi misalnya 16. Yang ini kita biarkan. Terus yang ini kita blok, beri cetak tebal, beri 12 misalnya. Yang ini juga sama, kasih 12 lah. Nah, gitu. Oke, kemudian tinggal kita kasih garis ya, garis skopnya ya. Cara memberi garis skop tinggal kita klik pada akhir baris skopnya, yaitu yang ini, diklik. Lalu tinggal kita pilih garisnya, klik tanda panah di ikon border. Kalau mau garis tebal satu yang ini, tick bottom border. Nah, kalau mau yang garis double yang ini, berarti kita klik yang ini tuh. Silakan tinggal teman-teman sesuaikan saja. Oke, langkah berikutnya tinggal kita masukkan logo ya. Untuk memasukkan logo, pertama kita klik dulu posisi kursornya di baris paling atas saja, lalu masuk ke menu insert, lalu pictures, lalu this device. Nah, kemudian silakan tinggal teman-teman cari logonya. Misalnya kita ambil logo Tutpuri Handayani, kita klik gambar logonya lalu klik insert. Kalau ukurannya terlalu besar, nanti kan ketika gambar masuk nanti akan muncul menu picture format seperti ini nih teman-teman. Nah, tinggal kita ubah nih. Kita ubah ukuran lebar atau tingginya. Saya ubah di bagian tingginya misalnya kasih 2,5 lah. Enter tuh. Jadi lebih kecil. Kalau kurang kecil tinggal kita perkecil lagi, tinggal kita drag di bagian sudutnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah berikutnya tinggal kita masukkan nama-nama mata pelajarannya. Misalnya di sini nama mata pelajarannya untuk kelas 1 jam ke-1 di hari Senin bahasa Indonesia, B Indo. Kemudian ini sama, B Indo lagi, ini B Indo lagi, yang ini misalnya PAI, yang bawahnya PAI lagi, PAI lagi. Nah, kalau misalnya ada jadwal yang kosong, sebaiknya teman-teman kasih tanda strip seperti ini ya. Nah, kasih tanda strip. Kalau dikasih tanda strip ternyata error, nah seperti tadi, kita tekan tombol tanda kutip dulu. Jadi tekan dulu kutip 1, lalu tanda strip. Kutip 1 strip gitu ya. Kalau error, kalau misalnya kalian mengetikkan tanda strip saja error gitu. Oke, nah kemudian untuk jam yang ke-0 ini di hari Selasa kita ubah ya. Yang ini misalnya kita kasih jadwal untuk literasi. Literasi. Oke, enter. Kemudian untuk hari Rabu, misalnya lagu nasional. Menghafal lagu-lagu nasional. Terus enter. Terus untuk hari Kamis, kita ganti jadi senam pagi. Terus enter. Dan untuk hari Jumat, kita ganti dengan
kerohanian. Nah, karena ini spesial setiap harinya, misalnya di sekolah saya ada kegiatan ini setiap 30 menit pertama. Oke, kita lanjut. Nah, pokoknya ini tinggal teman-teman masukkan nama mata pelajaran di masing-masing kelas. Untuk tahap ini kita percepat ya. Nah, jadi nanti setelah kita mengisi semua jadwal pelajarannya, hasil akhirnya kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Silakan untuk posisinya mau di mana tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tinggal nanti di bagian bawah kita tambahkan titik mangsanya. Misalnya nama kotanya kan Cimangga ya. Berarti di sini kita kasih titik mangsanya Cimangga, koma misalnya kasih spasi aja Juli 2026. Kalau mau pakai tanggal tinggal kita ketikkan tanggalnya, misalnya tanggal 15 Juli 2026. Kemudian di bagian bawahnya kepala sekolah, kemudian koma, lalu di bawahnya kita kasih nama kepala sekolahnya, misalnya nama Kepsek MPD misalnya. Oke, kemudian di bawahnya NIP. Nah, NIP-nya sembarang aja. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau kurang ke sebelah kanan, misalnya kita mau dibikin ke sebelah kanan sedikit, tinggal kita blok, lalu kita kasih indent ke sini ya, teman-teman. Klik. Nah, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kurang tinggal ditambah lagi. Untuk nama capseknya kita kasih cetak tebal. Oke, nah untuk jadwal umum sudah selesai seperti ini. Tinggal agar nanti kita nyetak ke kertasnya rapi, nah kita atur dulu pencetakannya teman-teman. Kita blok semua dari baris 1, jadi dari A1 sampai yang terakhir itu berarti sel L67. Pokoknya semuanya kita blok. Kemudian nah kita masuk ke menu page layout, kemudian print area, lalu set print area. Oke, kemudian berikutnya kita memilih ukuran kertas. Klik menu size. Nah, kalau mau pakai A4 tinggal kita pilih A4, tapi di sini saya mau pakai ukuran F4 ya. Karena di sini tidak ada F4, maka kita pilih yang ini nih, 8,5 kali 13 inch. Nah, 21,59 kali 33,02. Klik. Oke, kemudian langkah berikutnya kita pilih orientationnya portrait. Nah, kalau udah kita klik menu atau ikon print preview and print. Klik di sini. Kalau nggak ada print preview and print, teman-teman klik dulu di tanda panah ini. Nah, centang dulu nih pilihannya print preview and print sehingga nanti muncul ikonnya, kita klik. Nah, sekarang kita set dulu ke sini nih, page setup. Nah, kita set dulu di bagian margin. Pertama untuk topnya kita kasih misalnya 2, leftnya kita kasih 1, right-nya 1, bottomnya juga 1. Terus agar tengah-tengah posisinya kita centang di bagian horizontali, lalu oke. Nah, kita lihat ini masih terpotong tuh. Masih ada yang terpotong. Berarti kita harus back lagi, klik di sini. Nah, lalu kita pilih yang ini nih. Kita klik menu ini, Page Break Preview. Nah, kita lihat masih ada yang kepotong memang. Kita perbesar dulu ya. Tuh, ada garis yang memotong. Tinggal kita geser nih, garisnya kita geser ke sebelah kanan agar tidak memotong. Kita cek bawahnya. Nah, ini juga sama, masih terpotong, berarti kita geser garis yang memotong ini ke bawah. Nah, sehingga hasil akhir seperti ini. Kita coba print preview and print lagi. Nah, sekarang sudah jadi satu halaman. Tinggal dicetak, sudah selesai. Itu untuk jadwal umumnya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat jadwal per kelasnya agar nanti kita bisa ngeprint jadwal seperti ini. Nah, jadwal per kelasnya nih. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa gitu ya. Masing-masing jadwalnya beda-beda kan. Oke, kita mulai. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini untuk kolom durasi sebaiknya kita sembunyikan saja, teman-teman, karena informasi durasi tidak terlalu penting untuk ditampilkan. Jadi cara menyembunyikannya tinggal kita klik kanan di kolom F, lalu kita klik hide. Nah, sehingga dia tidak akan muncul. Kita coba klik print preview and print lagi. Nah, sehingga nanti kalau kita cetak ke printer, hasilnya akan jadi seperti ini. Kolom durasinya tidak akan muncul. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat jadwal per kelasnya. Nah, untuk memudahkan kita bisa copy saja dari jadwal yang sudah jadi tadi, tapi kita cukup mengkopinya sebagian saja, satu hari saja, teman-teman. Nah, caranya kita blok dari baris 10 nih. Blok baris 10 sampai baris 21. Jadi ngebloknya di barisnya. Jangan ngeblok kayak gini ya. Nah, tapi bloknya di barisnya. Baris 10 kita blok sampai baris 21. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard atau teman-teman boleh klik tanda copy, ikon copy di sini. Lalu masuk ke jadwal per kelas. Nah, lalu di sini kita klik kanan di baris 1, lalu insert copied cell. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya, ini kita hapus semua datanya, teman-teman. Kita hapus dari hari Senin sampai mata pelajaran ini.
kita tekan tombol delete. Nah, kemudian untuk mengisi datanya kita mengacu pada ini ya, kita mengacu pada data yang ada di jadwal umum. Caranya seperti ini. Oh ya, kita ubah dulu untuk kolom hari. Ini hari diganti dengan kelas ya. Oke, untuk jam ke kita mulai dari sini ya. Kita klik di sini lalu tekan sama dengan, lalu masuk ke sheet jadwal umum. Kita selanjutnya klik yang ini ya. Jam ke 0 yang ini. Kita klik lalu tekan enter tuh. Jadi hasilnya angka 0-nya muncul ke sini. Untuk bawahnya sebetulnya kita bisa copy rumus dengan cara drag sudut kanan bawahnya. Tapi karena formatnya beda tuh, jadi nanti hasilnya formatnya kacau kayak gini. Oleh karena itu, kita copy-nya kayak gini teman-teman. Kita klik di sel yang tadi sudah dikasih rumus, lalu pada keyboard tekan Ctrl C atau teman-teman boleh klik lagi ikon copy. Nah, kemudian kita blok dari sini sampai sini. Kemudian klik tanda panah di icon paste, lalu kita pilih yang FX yang ini ya. Tuh, jadi hasilnya kayak gini. Untuk angka 0 yang ini kita hapus aja ya. Kemudian waktu juga sama ya teman-teman. Waktu juga sama, kita tekan sama dengan, lalu masuk ke jadwal umum, lalu kita klik di sini, enter. Nah, kemudian kolom yang berikutnya, kolom D, kita tekan lagi sama dengan, klik di sini, klik yang stripnya ini, lalu enter. Oh ya, untuk stripnya sebetulnya boleh tidak pakai rumus kayak gitu juga. Jadi teman-teman langsung aja ketikkan strip di sini juga boleh. Oke, lanjut ke sini, sama dengan, klik di jadwal umum, lalu klik lagi di sini, enter. Tuh, jadi tercopy ke sini. Selanjutnya untuk ke bawahnya tinggal kita sekaliguskan, kita blok dari sini sampai sini C3 sampai E3, lalu klik tanda copy atau teman-teman boleh tekan Ctrl C pada keyboard. Nah, terus kita blok dari sini sampai sini, lalu klik tanda panah di icon paste, lalu klik yang FX ini. Tuh hasilnya jadi kayak gini. Sehingga pada jadwal per kelas kolom durasi ini nggak perlu ya teman-teman. Nah, klik kanan pada kolom F lalu delete. Kita hapus kolom durasinya. Kemudian untuk nama kolomnya, kalau ini kan yang tadi kelas, di bawahnya ada kelas. Kalau sekarang kita ganti dengan hari, yang ini ganti dengan hari Senin, yang ini ganti dengan Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Oke, yang sebelah kanannya kita hapus ya karena tidak perlu. Klik kanan di kolom K, lalu kita delete. Terus yang berikutnya untuk jam ke kita perkecil ya teman-teman, kita perkecil kolomnya tuh agar jadi 2 baris kayak gini. Terus untuk waktu yang stripnya juga sama, ini kita perkecil. Terus yang kolom C ini kita perkecil ya, klik kanan di kolom C, kolom wide, kita kasih 7 misalnya. Udah. Kolom E juga sama, klik kanan di kolom E, lalu kolom wide kasih 7. Enter, terus yang ini kolom F sampai kolom J untuk nama harinya kita perbesar. Kolom F sampai kolom J kita blok, lalu klik kanan di salah satu area yang diblok, lalu kolom wide, misalnya di sini kita kasih 18. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus ini kalau kita lihat belum ada garisnya teman-teman. Nah, belum ada garisnya nih teman-teman. Kita klik di sini, kita kasih tanda klik di tanda panah di icon border, kita kasih all border. Terus yang ini juga sama. Oh ya, yang ini satu sel ya. Kalau sekarang yang satu sel ini kita matikan ya. Satu sel kita matikan sehingga dia berubah lagi jadi beberapa sel tuh. Jadi, nah ini selnya terpisah-pisah. Oke, sekarang kita blok dari sel F3 sampai J3. Lalu klik kanan di salah satu area yang diblok, lalu format cell. Nah, ini kita kasih border ya. Yang dikasih border ini ya, vertikal yang tengah sama vertikal yang kanan. Oke, sehingga sekarang tuh jadi ada garisnya. Itu kemudian ini untuk format tabelnya seperti ini. Kita kan nanti pengen begini nih. Tuh, kita pilih kelasnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, maka untuk membuatnya kita buatkan daftar pilihan seperti ini. Berarti kita bikin dulu daftar pilihan di sini. Misalnya di sini kita kasih tulisan pilih kelas, terus enter. Ini kita perbesar ya. Terus ini kita berikan cetak tebal. Kita format dulu lah. Kita blok dari sini sampai sini L1 sampai L2. Kita beri rata tengah. Ukurannya jadi 12 misalnya. Cetak tebal. Terus ini kita berikan tick outside border. Klik lagi di tulisan pilih kelas. Tinggal klik ini, tick outside border. Jadi semuanya tuh garisnya tebal.
Oke, kemudian ini kita perbesar lagi dikit. Nah, sekarang tinggal kita buatkan daftar pilihan. Gimana caranya biar di sini ada muncul kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, maka kita buatkan dulu nama kelasnya di pengaturan. Nah, di sini kita ketikkan nama kelasnya. Yang pertama kelas 1, terus kelas 2, kelas 3. Ketik dulu secara manual ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita kasih nama list ini. Ini kan nama listnya dari 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita kasih nama semuanya. Kita blok dari A1 sampai A6. Kemudian masuk ke menu formulas, lalu define name. Nah, di sini kita kasih nama listnya kelas ya. Oke, itu. Jadi si daftar ini namanya kelas gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal arahkan masuk lagi ke jadwal per kelas, lalu kita klik di kotak ini yang akan kita buat daftar pilihan, lalu masuk ke menu data, data validation. Nah, di sininya pilih list. Kemudian di bagian source kita ketikkan sama dengan diikuti nama list tadi. Namanya kan tadi kita kasih nama kelas. Nah, itu sama dengan kelas gitu ya. Kalau sudah oke, sekarang kita cek. Klik di sini, tuh sudah ada kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Sekarang tinggal kita atur gimana caranya agar kotak di sini memunculkan nama kelas sesuai dengan yang dipilih. Maka caranya adalah tinggal kita klik di sini, tekan sama dengan klik di nama sel kelas ini. Enter tuh. Berubah ya. Ketika di sini kita pilih kelas 1, di sini berubah jadi kelas 1. Ketika dipilih kelas 3, di sini berubah jadi kelas 3. Gitu ya. Ini kita coba kita ubah bentuk layoutnya ya. Home, warnanya kita ubah jadi warna hitam. Terus hurufnya jadi warna putih. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu untuk pengontrolan nama kelasnya ya, sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita buatkan rumus untuk menampilkan nama mata pelajarannya. Oh ya, untuk di sini kan belum muncul ya, yang di hari Senin upacara. Nah, kita arahkan dulu teman-teman. Kita mulai dulu dari apa? Mulai dulu dari hari Senin, kita ketikkan sama dengan di sini. Lalu masuk ke jadwal umum. Nah, lalu kita klik di sel yang tulisannya upacara. Ini kan muncul tuh G12.2 L12. Nah, kita klik di sini, L12 sama titik 2-nya dibuang. Enter tuh sehingga muncul ya. Selasa juga sama, klik di sini sama dengan masuk ke jadwal umum, kita masuk ke hari Selasa yang ini ya, klik. Nah, titik 2 dengan L22-nya dihapus. Enter. Rabu ketik sama dengan lagi di sini jadwal umum. Rabu yang ini. Nah, titik 2 L32-nya kita hapus lalu enter. Kamis juga sama dengan jadwal umum. Hari Kamis yang ini, titik 2 sama L42-nya dihapus. Jumat juga sama dengan jadwal umum. Klik kerohaniannya. Nah, ini titik 2 sama L52-nya hapus. Oke, ini tinggal kita beri rata tengah. Dah, yang ininya istirahat kan? Boleh kita ketikkan istirahat atau boleh juga teman-teman klik di sini sama dengan masuk lagi ke jadwal umum, kita arahkan ke hari Senin aja lah. Oke. Ini hapus titik 2 L17-nya. Nah, sekarang tinggal kita berikan rumus di bagian kotak-kotak yang kosong ini sehingga dia akan muncul nama mata pelajaran sesuai dengan yang dipilih di kelas ini. Jadi ketika kita pilih kelas 2 berarti hari Seninnya apa, Selasanya apa, dan seterusnya. Nah, untuk membuatnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. Nah, untuk mempermudahnya maka jadwalnya harus si tabelnya harus kita siapkan dulu. Jadi begini ya konsepnya begini teman-teman. Ketika kita memilih kelas 2, nah di hari Senin kita akan membaca nomor 1 di tabel jadwal khusus untuk kelas 2 saja. Nah, di hari Senin khusus untuk kelas 2-nya saja. Berarti diambil yang ininya saja nih, kolom-kolom yang ini saja. Hari Seninnya yang ini, hari Selasanya yang ini gitu. Sehingga di sini kita harus kasih nama per hari dulu gitu ya. Oke, kita kasih nama dulu si tabel ini kita bagi namanya jadi per hari gitu. Nah, pertama kita di jadwal umum ya, teman-teman. Kita blok dari B12 sampai L21. Ini kan hari Senin dari sini sampai sini ya. Sekali lagi, dari sini sampai sini kita blok. Kita kasih nama. Formulas, define name. Nah, kita kasih nama dengan Senin. Oke, lanjut ya. Nah, dari hari Selasanya ini ya. Dari hari dari titik ini sampai sini.
Di file name, nah kita kasih nama Selasa. Rabunya yang ini kita blok. Di file name, kasih nama Rabu. Oke. Kamis kita blok dari sini sampai sini. Di file name dikasih nama Kamis. Yang Jumat juga sama, blok dari sini sampai sini. Di file name, nah untuk yang Jumat underscore-nya hapus. Nah, jadi Jumat gitu ya. Oke, gitu. Ya, sekarang tinggal bikin rumusnya. Jadi rumusnya tuh konsepnya begini, teman-teman. Contoh ya, ini rumus mentahnya. Rumus mentahnya kayak gini. Ini saya kasih rata kiri dulu. Nanti rumus jadinya saya sambil jelaskan. Ini rumus mentahnya gini. Kita berikan rumus VLOOKUP. Jadi kita mencari angka 1 yang ada di sel B4 ini, mencarinya di tabel. Contoh, ini kan kalau kelas 2 berarti kan harus mencari di hari Senin kelas 2. Sehingga yang dicari adalah di tabel hari Senin. Nah, gitu ya. Kita cari angka 1 pada jadwal hari Senin pada kolom keberapa gitu. Lihat. Di hari Senin, kelas 2 itu ada di kolom keberapa? Kalau tadi kan kita ngebloknya di sini ya. Ini kolom ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil kolom ke-6-nya. Ya, ini kan hari Senin kolom ke-6. Koma. Kemudian 0 aja untuk ujungnya. Gitu. Kurung tutup. Enter tuh. Jadi kelas 2 untuk hari Seninnya itu mata pelajaran jam ke-1-nya bahasa Indonesia. Oh, tadi saya lupa. Ini kan di satu tabel ini kan tadi ada satu kolom yang kesembunyikan ya. Di kolom F nih tadi kan ada durasi. Jadi ini kan kolom ke-1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada kolom kelima ya. Kolom ke-6, lalu kolom ke-7. Sehingga untuk jadwal kelas 2 harusnya kita mengambil kolom ke-7. Nah, jadi kita cari angka 1 di tabel hari Senin. Bentar ya. Nih, gini ya. Kita cari angka 1 di tabel hari Senin, lalu ambil kolom nomor 7-nya. Sehingga dapatlah matematika. Ya. Cari angka 1 di tabel hari Senin kan ini ya. Cari angka 1, kalau sudah dapat angka 1, ambil kolom ke-7-nya. Ini kan kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5, 6, 7. Sehingga dapat matematika. Gitu ya, teman-teman. Itu rumus mentahnya. Nah, sekarang biar lebih mudah, nah, biar nanti kita tidak usah memilih kolom ke-6, kolom ke-7 dan seterusnya, kita tambahkan kolom pengaturan di sini ya. Jadi kolom untuk kelas 1 itu kan mulai dari sini ya. Ini kan kolom ke-1, 2, 3, 4, 5 yang disembunyikan, berarti kelas 1 mulai dari kolom ke-6, kelas 2 7, kelas 3 8 dan seterusnya sampai kelas 6. Jadi di sini kita tambahin aja ya. Kelas 1 mulai kolom ke-6, kelas 2 7, kelas 3 8, terus 9, 10, 11 gitu. Dan sekarang kita kasih nama yang dua kolom ini. Kita kasih nama ya, kita blok semuanya. Kemudian masuk lagi ke formulas, lalu di file name. Nah, sekarang kita kasih nama TB kelas atau tabel kelas. Kalau udah oke. Sehingga sekarang rumusnya, nah sekarang rumus jadinya seperti ini teman-teman. Sama dengan lalu VLOOKUP, lalu kurung buka. Nah, lalu kita klik pada sel jam ke di sini di sel B4. Nah, kemudian pada keyboard tekan tombol F4 sehingga yang tadinya sel B4 berubah jadi $B $4. Kalau di teman-teman tidak ngefek dengan menekan tombol F4, coba tekan tombol Fn dengan F4 secara bersamaan. Tombol F4 itu ada di baris atas teman-teman, di tombol keyboard, deretan tombol keyboard paling atas. Nah, ada ESC, F1, F2 dan seterusnya. Nah, tekan tombol F4. Ditekan satu kali dia berubah jadi $B $4. Coba tekan satu kali lagi. Nah, dia berubah jadi B $4. Nah, lalu tekan satu kali lagi. Jadi tekan sebanyak 3 kali sehingga berubah jadi $B4 gitu ya. Kalau tidak ngefek sekali lagi ya, tekan tombol Fn dengan F4. Berarti sebanyak 3 kali juga. Jadi tombol Fn-nya ditekan terus. Nah, tekan tombol F4 sebanyak 3 kali gitu. Kalau yang tidak ngefek dengan tombol F4. Nah, kemudian ketikan titik koma atau koma bergantung pada panduan yang di bawahnya nih. Kalau di teman-teman di sini munculnya koma, ketikan koma, tapi karena di saya munculnya titik koma berarti saya ketikan koma. Nah, kemudian di sini kita ngisi tabel array. Nah, tabel array-nya kita ambil dari tabel hari ya, teman-teman. Karena di sini kita rumusnya untuk hari Senin, maka kita ambil untuk hari Senin, gitu ya. Oke, ketikan lagi titik koma atau koma seperti tadi. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah call index 6. Nah, di sini kita isi dengan nomor kolomnya. Untuk
kolom untuk kelas 1 diisi dengan angka 6. Nah, agar tidak usah kita ngisi 6, 7 dan seterusnya, dia otomatis mengisi kalau di sininya pilih kelas 1 dia akan ngisi 6. Kalau ini kita pilih kelas 2 dia otomatis ngisi 7 dan seterusnya. Nah, biar seperti itu kita gunakan rumus lookup. Rumus lookup kemudian kita ketikkan kurung buka, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkan ke sel yang berisi kelas. Agar tetap mengarah ke sel berisi kelas, berarti kita tekan lagi tombol F4 atau Fn F4 sehingga berubah jadi ada tanda dolarnya. Oke, kemudian ketikkan titik koma atau koma bergantung pada panduan di bawahnya. Di sini saya ketikkan titik koma. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tabel kelas. Tadi kan kita sudah membuat list yang tabel kelas dengan nomor kolomnya itu namanya TB kelas. Nih udah ada di bawah nih. Berarti TB underscore kelas. Lalu kurung tutup. Nah, ini hasil dari perintah lookup ini adalah jika di sini memilihnya kelas 2, berarti hasil dari lookup ini akan menghasilkan angka 7. Kalau di sini memilihnya angka 1, berarti hasil dari lookup ini akan menghasilkan angka 6 dan seterusnya, gitu ya. Oke, kemudian titik koma, kemudian nah ini kan rank lookup-nya cukup kita isi dengan 0. Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita klik, kita tekan kurung tutup. Jadi artinya di sini kita mencari nomor 1 pada tabel Senin, karena kan ini untuk jadwal Senin. Jadi cari jadwal jam ke-1 pada tabel hari Senin, kemudian ambil kolom kesekiannya ini. Jadi kolomnya berdasarkan kelas. Kalau kelasnya kelas 2, ambil kolom ke-7. Kalau kelasnya kelas 3, ambil kolom ke-8 dan seterusnya. Gitu ya. Kita coba enter. Tuh, hasilnya matematika. Kelas 2 hari Senin jam ke-1 matematika. Kita cek. Kelas 2 hari Senin jam 1 matematika. Kita coba ubah nih. Ubah jadi kelas 3 PKN. Kelas 3 hari Senin jam ke-1 PKN. Sama kan? Nah, gitu. Nah, untuk ke sebelah kanannya tinggal kita copy rumus nih. Teman-teman tinggal klik di sel yang sudah jadi rumusnya, lalu tempatkan di sudut kanan bawah yang ada titiknya. Sampai berubah jadi tanda plus hitam ya. Kita drag ke sebelah kanan. Nah, ini masih sama PKN semua, tapi harus harus kita ubah ya. Kita ubah dulu yang rumus hari Selasa. Nah, ini ganti hari Seninnya dengan Selasa. Gitu. Enter. Yang ini double klik ganti dengan Rabu. Double klik enter. Kemudian yang ini double klik ini ganti dengan Kamis. Enter. Lalu yang ini kita double klik ini ganti dengan Jumat. Nah, gitu. Cocok kan? Ini kelas 3 jam ke-1-nya PKN, Mulok, PAI, IPAS, IPAS. Lihat. PKN, Mulok, PAI, IPAS, IPAS. Sama ya. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian di bagian jadwal hari Jumat ini kan nih jamnya hanya sampai jam ke-6. Nah, sehingga ketika nanti ada jam ke-6 nanti akan ada yang error untuk khusus hari Jumat. Nah, agar tidak muncul error, maka ini harus kita ubah ya, teman-teman. Kita double klik di yang pertama ini, di rumus yang pertama. Nah, ini di awal rumus VLOOKUP kita kasih if error. If error. Kemudian kurung buka. Lalu di ujung rumus ditambahkan titik koma atau koma, lalu tanda kutip, lalu strip, lalu tanda kutip lagi. Artinya, jika mendapatkan jadwal yang tidak valid, langsung diisi dengan strip gitu ya. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, kemudian agar rumusnya berefek juga ke kolom yang sebelah kanannya, tinggal kita copy rumus lagi ya teman-teman. Tinggal kita klik di rumus yang sudah jadi tadi, lalu drag di sudut kanan bawahnya. Cuman ini akan menyebabkan nama harinya berubah lagi ya. Ini jadi Senin semua, sehingga harus kita ubah lagi ya. Double klik, yang ini Seninnya ganti dengan Selasa. Enter. Yang ini double klik, ini ganti dengan Rabu. Enter lagi. Yang ini double klik, ganti dengan Kamis. Enter. Yang ini double klik, ganti dengan Jumat. Enter. Dah, kayak gitu. Nah, oke. Kemudian untuk rumus ke bawahnya, biar gampang, tinggal kita copy rumus aja ya, teman-teman. Kita blok dari sini sampai sini. Kemudian tinggal drag sudut kanan bawahnya. Ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Nah, sampai sini. Udah. Tinggal ke bawahnya. Untuk bawahnya, tinggal kita copy dari sini ya. Kita blok dari sini sampai sini. Lalu tekan Ctrl C. Kan ini karena terhalang dengan satu baris istirahat ya. Karena kalau kita langsung drag dari sini nggak bisa. Nah, lalu kita blok dari sini sampai sini. Nah, kita blok. Jadi kita akan paste ke sini. Cuman kita paste-nya paste rumus ya, paste formula. Jadi masuk ke menu home,
klik tanda panah di icon paste, nah pilih yang ini, formula. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk menghilangkan titik-titik ini kalian tinggal tekan escape saja, tinggal tekan tombol ESC di keyboard. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba pilih kelas 1 tuh. Oh ya, ini untuk posisinya kita rapikan ya. Kita blok yang ini beri rata tengah. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, sudah semuanya ya, sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oke, sudah. Langkah berikutnya tinggal kita berikan kop sama seperti yang di sini. Berarti kita tambahkan lagi 9 baris kosong, klik kanan di sini, lalu insert. Biar lebih cepat tekan tombol F4 atau Fn dengan F4 sampai dapat 9 baris kosong. Kalau udah, kita arahkan ya, sama dengan masuk ke jadwal umum, klik di sel yang ini. Nah, kemudian ini kan A1.2 L1. Nah, yang L1 dengan titik 2-nya dihapus, lalu enter tuh kayak gini. Oke, kemudian kita klik di sini, lalu kita drag sampai ke bawah di sudut kanan bawahnya ya. Nah, tuh. Jadi seperti ini. Tinggal kita berikan rata tengah atau kita gabungkan ya. Kita blok sampai sini. Kemudian merge and center. Nah, untuk baris ke bawahnya tinggal kita klik di baris 1, format painter. Lalu kita blok dari baris 2 sampai baris 8. Hasilnya seperti ini. Ini yang 0 dibuang saja, delete ya. Terus kita rapikan lagi, yang ini kita blok semuanya, beri cetak tebal. Khusus yang ini kita berikan ukuran lebih besar. Kemudian yang ini juga sama, kita blok, beri cetak tebal. Kemudian untuk bagian yang ini kita beri garis ganda ya. Klik di tanda panah di ikon border, pilih yang bottom double border. Oke. Tinggal kita masukkan logo. Boleh insert kayak tadi, boleh juga copy ya. Nah, saya copy saja. Di sini saya klik kanan di gambarnya, copy, masuk ke sini. Kemudian klik di baris paling atas, lalu klik saja icon paste di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan posisinya. Udah, tinggal titik mangsa di bawah ya, teman-teman. Ini bisa kita copy lagi dari sini. Bisa kita copy, bisa juga kita arahkan. Kita arahkan aja. Nih, kita simpan di sini sama dengan lalu klik di jadwal umum, kemudian klik di sel ini ya, Cimangga yang jadwal umumnya ini ya, teman-teman. Nah, ini dolarnya dibuang ya. Nah, ini dolarnya dibuang, ini dolarnya juga dibuang. Oke, enter. Tuh, hasilnya begini. Kita klik lagi di sel yang tadi diberi rumus, lalu drag sudut kanan bawahnya. Tuh, ini sampai ke baris satu lagi di bawah. Nah, gitu ya. Ini kita buang, delete. Biar rata kiri, kita blok, beri rata kiri. Ini diberi cetak tebal. Udah, selesai. Tinggal kita atur mode pencetakannya, teman-teman. Nah, kita blok semuanya dari atas sampai ke bawah. Kemudian sama seperti tadi, page layout, print area, set print area. Lalu pilih kertasnya, size, boleh A4, boleh juga kalau saya pakai F4, ukurannya ini. 8,5 kali 13 inci. Orientasinya saya pilih landscape, lalu kita klik print preview and print. Kalau sudah rapi, oh ini belum rapi ya. Kita masuk dulu ke page setup. Ini set ke 100. Nah, marginnya misalnya saya kasih sama kayak tadi 2, 1, ini 1, ini 1, kirinya 1, kanannya juga 1. Ini horizontalnya dicentang, oke. Sehingga hasil akhirnya tuh seperti itu. Kalau kurang bawah berarti page setup lagi. Nah, ini margin atasnya ditambah, boleh 3 misalnya. Oke, tuh jadi agak ke bawah. Oke, selesai. Kemudian, nah ini sebagai tambahan, di contoh tadi kita bisa melakukan validasi nih. Di kelas, di masing-masing kelas, contoh nih di kelas 10, di kelas 1, bahasa Indonesianya 7 jam, matematikanya 4 jam. Nah, kita bisa menambahkan validasi sekedar untuk memvalidasi apakah alokasi jamnya sudah sesuai atau belum. Nah, kita buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi caranya kita bikin aja di sini nih. Boleh di sini, boleh di bawah, pokoknya posisinya terserah. Jadi kita ketikkan semua nama mata pelajarannya sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Contoh misalnya yang pertama, kita ketikkan bahasa Indonesia, nulisnya B Indo. Terus matematika. Pokoknya pengetikan yang ada di pengetikan kita di sini harus sama dengan apa yang kita ketik di jadwal gitu ya. Kalau nulis MTK-nya matematikanya matematika, berarti di sini juga tulisnya matematika gitu ya. Oke, PAI misalnya SBDP Mulok.
PKN, Bahasa Inggris, BING, terus IPAS, terus PJOK, terus KKA, kemudian bawahnya misalnya jumlah. Oke. Nah, untuk rumusnya kita buat seperti ini teman-teman. Kita berikan rumus count if ya, sama dengan count if, kita geser ke sini bisa nggak? Nah, count if kemudian kurung buka. Nah, ranknya kita ambil dari sini. Nah, dari sini. Nah, kita blok semua. Kemudian setelah kita blok, tekan tombol F4 atau FN F4 sehingga ada tanda dolarnya kayak gini. Lalu titik koma atau koma tergantung pada panduan di bawahnya. Lalu kita klik di sel yang ini, yang ada tulisan nama mata pelajarannya. Sehingga nanti rumusnya tuh kayak gini. Lalu kurung tutup, enter. Tuh. Udah, tinggal kita drag ke bawah sampai sini. Nah, sehingga jumlah setiap mata pelajarannya muncul di sini. Nah, kemudian untuk jumlahnya tinggal kita klik di sini, lalu kita kasih di menu home. Nah, ini tanda sigma. Klik. Nah, hasilnya kayak gini. Udah, sehingga nanti dia akan memvalidasi jumlahnya di sini. Kalau mau dikasih garis, boleh dari sini nih. Icon border, all border. Ya, jadi langsung kita bisa melihat hasilnya. Bahasa Indonesia berapa jam, MTK berapa jam. Kalau kita rubah, misalnya kelas 1, berubah lagi ya, sesuai dengan apa yang ada di jadwal yang ada di sebelah kiri ini. Gitu ya. Ini misalnya dikasih cetak tebal. Gitu ya. Jadi ini kalau kita cetak tuh jadwal per kelasnya ada di sini, bentuknya kayak gini. Jadwal umumnya yang ada seluruh kelasnya bentuknya seperti ini. Ya, kalau jadwal umum kan kelas 1 sampai 6 ada Senin sampai Jumat. Kemudian kalau jadwal per kelas bentuknya kayak gini. Tergantung dari kelas yang mau dicetak. Contoh kita mau nyetak kelas 3 berarti pilih dulu, nah, baru kita print. Nah, hasilnya kayak gini. Tuh ini kelas 3. Ya, jadwalnya sesuai dengan yang kita masukkan di jadwal umum. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti biasa buat kalian yang membutuhkan contoh file datanya silakan bisa kalian download pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.